Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah paginya saya sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Maaf mengganggu waktunya Bu. Hari ini kita mengadakan percakapan para observasi ya Bu. Saya akan amati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Ya Bu, baik. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Siap Bu? Siap Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nih tujuan pelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan yaitu pertama, membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan Quran surah At-Tin dan maknanya. Ya, begitu Bu. Baik, ada dua tujuan pelajaran yang ingin Ibu capai. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya? Adapun area pengembangan yang saya lakukan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di area pengetahuan, peserta didik dapat menjelaskan Quran surah At-Tin dengan baik. Kemudian yang kedua, keterampilan, yaitu peserta didik bisa membaca surah At-Tin dengan tartil. Dan saya juga ingin mengembangkan agar peserta didik tidak fokus dalam belajar dan pengelolaan kelas. Baik, area pengembangan yang Ibu lakukan di pengetahuan dan keterampilan pada murid. Juga mengembangkan agar peserta didik aktif dan fokus dalam pelajaran. Juga dalam pengelolaan kelas ya Bu ya? Iya Bu. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya Bu, baik, strategi yang saya gunakan adalah pemberi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Bu. Baik Bu. Mantap sekali Bu. Nah, saya melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan muridnya. Dan untuk metode, saya menggunakan metode cooperative learning. Model pelajaran cooperative learning ya Bu ya? Iya Bu. Untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Baik Bu. Mantap sekali yang Ibu lakukan. Baik, rencana Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Model pelajarannya cooperative learning dan metodenya menggunakan diskusi kelompok atau penugasan dan tanya jawab. Iya Bu. Nah, bagaimana nih dengan media pelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan audio visual, LKPD, dan juga laptop. Oh baik, nah kira-kira nih Bu, kapan nih Bu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, dari apa, jam berapa, dan di kelas berapa? Saya akan mengadakan di hari Jumat pada jam 1-2 di kelas 4. Jadi Ibu akan melaksanakan pelajaran di hari Jumat jam 1 dan 2 di kelas 4 ya? Iya Bu. Ya Bu ya, dukungan siapa saja yang Ibu harapkan dalam observasi ini? Saya ingin dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan juga dari Baiklah Bu, insya Allah ya Bu ya, saya bisa membantu. Terima kasih Bu. Baik ya Bu, semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Ya Bu, amin. Baiklah Bu, karena saya juga mau masuk nih Bu ke kelas. Kita cukup sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu?
siap? Siap. Oke. Sebelum kita belajar, semangat, lebih semangat lagi ya, kita tepuk dulu ya. Anak soleh. Ingat? Satu, dua, tiga. Anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya, semangat lagi ya. Harus semangat ya. Karena kita pagi ini kalau di awal pagi itu harus memiliki semangat dalam belajar. Oke, untuk memulai kita pelajaran ini, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, dipimpin dengan kelas kita rupiah. Silakan berdoa. Siap berat pada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita ambil pernapasan dulu ya, biar belajarnya bisa diterima. Misalkan caranya begini, seperti ibu contoh tadi ya. Lepas ditarik, itu buang, tarik, buang. Kalau udah merasa nyaman, kita lanjutkan. Bisa? Bisa? 1, 2, 3. Pas ya, tarik, pas, tarik lagi. Nah, lepas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ibu mau bertanya, apakah kalian tadi pagi baca Al-Quran? Sudah baca Al-Quran? Sudah? Semangat ya. Berhubungan kita belajar hari ini surat At-Tin ya, belajar surat At-Tin, artinya kita membaca Al-Quran, yaitu surat At-Tin. Di awalnya ibu ingin menyampaikan apa tujuan kita belajar dari pelajaran ini ya. Pertama, tujuan yang ingin kita capai dalam pelajaran ini yaitu bisa membaca surat At-Tin dengan tartil. Apa itu tartil? Apa itu tartil? Tartil adalah membaca dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan benar. Tujuan yang pertama, ya, tujuan pelajaran kita yaitu kita bisa membaca surat At-Tin dengan tartil, dengan baik dan benar. Yang kedua membaca Quran surat At-Tin dan maknanya. Sudah dengar bukunya? Sudah lihat surat At-Tin? Bukan kalau ditanya lagi, ada berapa surat At-Tin? Ayatnya? Ada adalah 8 ayat. Sekarang kita akan perhatikan dulu bagaimana cara membaca surat At-Tin itu dengan tartil ya. Kamu perhatikan di video. Berikut merupakan bacaan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun. Watturi wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati
lahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibu biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Artinya, berimakah yang amat ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat sebaik-baiknya. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka
Kedua, wahazal baladil amin demi gunung Sinai. Ketiga, wakuli sihir artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Apakah hasil? Apakah jawaban lain? Satu, watini wa zaitun artinya demi buah tin dan buah zaitun. Kedua, wahazal baladil amin artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ketiga, wahazal waturi sini artinya demi gunung Sinai. Hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang salah? Boleh ditanyakan. Bagaimana dengan kelompok lain? Uang, gimana jawabannya kelompok 1 benar? Benar? Betul? Kelompok 3? Benar? Benar. Kelompok 1 betul? Oke, silakan kelompok 2 lagi. Terima kasih. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Ibu lakukan. Bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar, peserta didik terlihat bersemangat dan fokus mengikuti pembelajaran. Saya juga melihat seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Ibu mampu melaksanakan berbagai bentuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, yaitu ketika mulai pembelajaran Ibu telah mengajukan pertanyaan diagnostik melalui pertanyaan pemantik, dan penilaian keterampilan dengan meminta siswa melafalkan surat Atin dengan taktil, dan juga melakukan penilaian pengetahuan. Juga di sini guru sudah mampu mengelola kelas dengan baik. Peserta didik cukup aktif dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Media pembelajaran sudah sesuai dengan materi. Kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan rancangan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan berjalan sesuai dengan alokasi yang ditentukan. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Bu. Apa saja yang harus saya tingkatkan? Oh ya Ibu ya. Perlu Ibu tingkatkan lagi merancang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang memuat konten, proses, dan produk. Modul pelajaran yang bervariasi perlu ditingkatkan, dan juga membuat kegiatan yang memfasilitasi peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana pandangan Ibu? Ya Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha lebih meningkatkan dalam pembelajaran selanjutnya. Ibu bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya. Ya Bu, saya akan merancang pembelajaran dan berdiferensiasi konten, proses, dan produk sesuai dengan kebutuhan peserta didik sebagai individu yang berbeda. Saya juga akan menggunakan metode yang sesuai yang membuat siswa aktif dalam belajar.
Rencananya nih, kapan nih Ibu akan memulainya? Saya akan memulainya pada pertemuan yang akan datang. Saya berharap pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik dan peserta didik aktif mengikuti pembelajaran. Saya merasa lebih memahami di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan Ibu. Sama-sama Bu, baik kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Lain kali kita ngobrol lagi Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.